Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality. Semoga kalian semua suka. Dua orang ini, untuk sementara biarkan hidup. Fang Han menatap telapak tangannya. Di sana, dua wakil pemimpin sekte, Chen Tianxia dan Wang Daoling, terperangkap, mengecil seperti boneka kecil. Tatapannya dalam, seolah sedang menghitung sesuatu. Ia tahu, tindakannya hari ini sudah mengguncang seluruh sekte Yuhua. Para tetua tertinggi, tidak mungkin tinggal diam. Huang Kuantu bergetar, sosok roh artefak muncul. Kau sangat tenang, Fang Han. Jangan tertipu oleh para tetua biasa di sekte Yuhua. Para tetua tertinggi adalah eksistensi mengerikan. Ada yang telah mencapai 7 tingkat keabadian, bahkan membentuk dunia sendiri. Kalau mereka berkumpul, mereka pasti akan menjatuhkan sanksi padamu. Fang Han tersenyum tipis. Aku tahu, karena itu aku tidak membunuh mereka. Aku sedang menguji batas sekte Yuhua. Matanya bersinar tajam. Aku punya nilai besar bagi sekte. Mereka belum sadar itu, dan aku juga punya hubungan hidup mati dengan kakak Fang Qingshui. Siapa yang menyinggungku, sama saja menyinggungnya. Namun suaranya berubah lebih dingin. Tapi aku tidak akan menggantungkan nasibku pada mereka. Aku akan mencari sesuatu. Selama mendapatkannya, sekte Yuhua pun tidak akan berani menyentuhku. Roh artefak bertanya, apa itu? Fang Han mengucapkan perlahan, pena kaisar manusia. Roh artefak langsung terdiam, lalu berkata serius, itu mustahil. Pena kaisar manusia adalah artefak paling tajam di langit dan bumi. Lebih kuat dari embrio chaos. Bahkan pernah membunuh dewa kebencian dan menekan kekuatan kuno. Bahkan jika aku pulih sepenuhnya, aku tetap bukan tandingannya. Ia melanjutkan, di antara artefak kuno, cermin kaisar di tangan Feng Baiyu, roh sudah hilang. Kitab kaisar roh juga hilang. Pena kaisar roh masih utuh. Itulah yang paling menakutkan. Fang Han mengangguk. Aku tidak berniat menaklukkannya. Aku akan memintanya keluar gunung. Ia tersenyum. Aku punya pohon dunia. Itu ortodoks melawan ras dewa. Aku juga pernah berinteraksi dengannya. Aku yakin, 80% dia akan membantuku. Roh artefak mulai bersemangat. Kalau begitu, itu mungkin. Jika kau mendapat bantuannya, posisimu akan tak tergoyahkan. Fang Han berkata, aku akan pergi ke lembah iblis sekarang. Ia berbalik pada Indigo dan yang lain. Aku akan pergi sementara. Kalian tetap di sini dan berkultivasi dengan tenang. Ia mengangkat tangan. 8 pagoda Buddha, 4 artefak tingkat atas. Semua ditinggalkan di puncak reinkarnasi. Bahkan jika Hua Tiandu kembali, dia tidak bisa menyentuh kalian. Selama ada perubahan sedikit saja, aku akan langsung kembali. Kemudian ia memerintah, Daois Kayu, Raja Iblis, Luo Suibe. Kalian bertiga sudah mencapai tubuh abadi. Lindungi mereka. Ketiganya langsung menjawab, jika bukan karena Anda, kami tidak akan mencapai tingkat ini. Bahkan jika harus melawan kaisar, kami tidak akan mundur. Pagoda Buddha bersinar, naga-naga melingkar di sekitarnya. Aura kuat menyelimuti seluruh gunung. Selama 60 tahun kultivasi, para raksasa meningkat drastis. Jumlah iblis dalam pagoda dari 30 juta menjadi 100 juta. Beberapa bahkan mulai memahami hukum dunia. Yang paling misterius adalah jimat kuno, catatan Raja Kebebasan Dunia, mantra 6 aksara di atasnya. Semakin jelas, seolah akan berubah menjadi Buddha kuno. Fang Han bergumam, jimat ini luar biasa. Ia langsung menariknya keluar, dan memasukkannya ke dalam wilayahnya sendiri. Bom, wilayahnya bergetar, cahaya Buddha menyinari segalanya. Wilayahnya menjadi lebih nyata, lebih kokoh. Ia menggunakan cahaya Pudu Zen, teknik penyelamatan besar, teknik pelepasan besar, untuk memurnikan jimat itu. Tubuhnya terasa disucikan berulang kali. Bagus, namun kekuatanku masih kurang untuk membuka rahasia sejatinya. Setelah itu, tubuh Fang Han menghilang. Dengan teknik perpindahan besar, sekali langkah, ratusan ribu mil, dalam sekejap, ia tiba di lembah iblis. Kini dia adalah ahli tubuh abadi. Masuk ke dalam tanah. Seperti naga masuk lautan, tanah puluhan ribu mil bisa ia kendalikan sesuka hati. Namun, saat ia pergi, berita tentang kejadian di sekte Yuhua menyebar seperti wabah. Dalam waktu setengah hari saja, seluruh dunia kultivasi mengetahui, Fang Han kembali, mencapai tubuh abadi, mengalahkan tetua tertinggi.
menangkap wakil pemimpin sekte, membantu tetua lain naik ke tubuh abadi. Seluruh dunia terguncang. Di sebuah planet, Hua Tiandu sedang bermain catur dengan Chi Rongtian. Banyak ahli kuat menonton. Permainan itu sudah berlangsung 5 hari 5 malam. Chi Rongtian berkata, permainan ini semakin rumit. Apakah kau masih ingin lanjut? Hua Tiandu tersenyum santai. Apa itu 5 hari? Aku bisa bermain setahun tanpa masalah. Lalu ia berkata dengan penuh ambisi. Mungkin 1000 tahun lagi, kita akan bertukar posisi. Kau jadi pemimpin sekte Tai, dan aku akan menjadi pemimpin sekte Yuhua. Perkara ribuan tahun ke depan, siapa yang bisa memastikan? Chi Rongtian tersenyum tipis. Kita memang jenius, tapi sekte Yuhua juga penuh jenius. Siapa tahu akan muncul sosok luar biasa yang menggantikan kita. Tangannya bergerak ringan. Dari jarak ribuan mil, sebuah gunung terangkat. Lava mengalir, membentuk bongkahan raksasa seperti meteor. Lalu jatuh ke papan catur, berubah menjadi bidak besar berkilau seperti permata. Langkah membunuh. Hua Tiandu menyipitkan mata. Bagus. Ia langsung membalas. Langkahnya tajam, tepat menghantam kelemahan Chi Rongtian. Jenius. Di hadapan kekuatan absolut, semuanya hanyalah ilusi. Tatapannya dingin. Siapapun yang mengancam posisiku, hanya ada satu hasil, bunuh. Chi Rongtian tertawa. Kalau begitu, pasukanmu di sekte Yuhua harusnya sudah ada kabar sekarang, kan? Hua Tiandu mengangguk. Sebentar lagi, senyumnya dingin. Begitu Fang Han kembali, aku akan membuatnya gila. Orang yang menuju kematian pasti akan menjadi gila. Dan saat dia melanggar aturan sekte, aku punya 100 cara untuk menghukumnya. Di sekitar mereka, para raksasa tua berbincang. Seorang tetua dari paviliun Jiuding berkata, menurutmu siapa yang menang? Qin Zhenren. Kita bahkan sudah bertaruh dengan 6 aliansi. Jawaban datang cepat. Hua Tiandu pasti menang. Kekuatannya tak terduga. Dan di masa depan, dia pasti akan menjadi pemimpin sekte Yuhua. Jika dia bekerja sama dengan sekte Tai, peta dunia kultivasi akan berubah total. Namun, tiba-tiba, sebuah api komunikasi menembus kehampaan. Jatuh ke tangan salah satu tokoh besar. Ia membuka pesan itu. Wajahnya langsung berubah. Ini, peristiwa besar. Dalam sekejap, puluhan pesan serupa berdatangan. Bahkan, Hua Tiandu dan Chi Rongtian juga menerima surat. Langit bergetar. Sosok kuat turun. Itu adalah tetua Tai, Tang Jingshan. Hua Tiandu, masalah besar. Fang Han kembali ke sekte Yuhua. Dia telah mencapai tubuh abadi. Semua orang yang kau tanam di sekte dimusnahkan. Bahkan 3 wakil pemimpin sekte ditangkap. 1 bahkan dibunuh dan dimurnikan. Suasana langsung gempar. Tang Jingshan melanjutkan. Bahkan tetua tertinggi Deng Hao tidak bisa menghadapinya. Fang Han mendapatkan 4 artefak tingkat atas. Memulihkan peta Huang Quan. Bisa menggunakan kekuatan reinkarnasi. Bahkan ahli hukum ruang pun tidak mampu melawannya. Dan dia punya pil yang murni tanpa batas. Dia memberi 100 juta pil yang murni kepada tetua hukuman. Dan bahkan membantu mereka mencapai tubuh abadi. Semua orang terdiam. Hua Tiandu membeku. Wajahnya berubah seperti orang kehilangan segalanya. Tidak mungkin. Ini mustahil. Bagaimana dia bisa naik 3 tingkat sekaligus? Bahkan jika dia tubuh abadi, aku masih bisa membunuhnya. Tapi, peta Huang Quan, dia benar-benar kehilangan kendali. Tang Jingshan berkata cepat, ada kabar baik. Deng Hao marah besar. Dia akan mengadakan rapat tetua. Tujuannya, mengusir Fang Han, memberi sanksi penuh. Dan sekte Tai akan mendukungmu. Bahkan, jika kau menjadi pemimpin sekte Yuhua, muridmu bisa masuk tungku abadi untuk berkultivasi. Mata Hua Tiandu langsung bersinar ganas. Bagus. Dengan ini, para tetua pasti tergoda. Fang Han, aku akan membuatmu hancur tanpa sisa. Tubuhnya bergetar, artefak tingkat atas berputar, dan ia langsung terbang menuju dunia Xuan Huang. Di sisi lain, para ahli 6 aliansi juga bergerak. Berita ini harus dijual, ini akan mengguncang dunia. Sementara itu, Liga Tiandu mulai runtuh. Para raksasa berkata, kita mundur, kita tidak ingin mati. Fang Han terlalu kejam. Bahkan tetua pun dia lawan. Beberapa langsung berpindah ke paviliun Tiandao. Kami menyerah. Kami ingin perlindungan. Para pemimpin paviliun Tiandao tertawa puas. Dalam sekejap, Liga Tiandu hancur.
Rongtian menghela napas. Pohon tumbang, monyet bubar. Tang Jingxian berkata dingin, mereka memang hanya masa tanpa ikatan. Sekte sejati butuh fondasi ribuan tahun. Rongtian menatap jauh. Fang Han, terlalu kuat. Menurutmu, Sekte Yuhua akan mengorbankannya? Tang Jingxian menggeleng. Belum tentu. Banyak tetua masih mendukung Hua Tiandu. Dia dibesarkan ratusan tahun. Sedangkan Fang Han muncul tiba-tiba. Tidak ada yang benar-benar mempercayainya. Namun, jika Fang Han dihukum, dia bisa keluar dari sekte. Rongtian menyipitkan mata. Itu kesempatan kita. Tang Jingxian tersenyum. Benar, begitu dia keluar, kita akan membunuhnya. Tapi para tetua Yuhua tidak bodoh. Jika mereka menghukumnya, mereka pasti akan merebut peta Huang Quan terlebih dahulu. Saat ini, Fang Han berada jauh di bawah tanah, mencari jejak pena kaisar manusia. Ia sama sekali tidak tahu bahwa dunia luar sudah terguncang hebat karena ulahnya. Namun, dengan kecerdasannya, ia tentu bisa menebaknya. Membunuh wakil pemimpin sekte, membantai ratusan murid yang ditanam oleh Hua Tiandu, menantang tetua tertinggi, itu sama saja dengan pemberontakan besar. Para tetua pasti akan mengadakan rapat dan menjatuhkan hukuman. Bahkan kemungkinan besar, mereka akan mencoba merebut peta Huang Quan darinya. Namun Fang Han tidak peduli. Kalau perlu, ia akan meninggalkan sekte Yuhua. Selama ini, yang ia berikan kepada sekte, jauh lebih banyak daripada yang ia terima. Satu-satunya yang masih ia percayai adalah Feng Baiyu. Orang itu bukan sosok biasa. Bahkan ras dewa pun menganggapnya penting. Dia tidak akan dengan mudah mengorbankanku. Namun pada akhirnya, Fang Han mengerti satu hal. Kekuatan adalah segalanya. Dunia Xuan Huang memiliki lapisan tanah tak terhitung. Lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Dengan sekali langkah, Fang Han tiba di tempat terakhir ia melihat pena kaisar manusia. Di sana, lautan magma mendidih seperti ombak. Api merah menyala sejauh ribuan mil. Namun tidak bisa melukainya sedikit pun. Api itu malah diserap oleh api kaisar merah miliknya. Namun, tempat itu kosong. Tidak ada jejak apapun. Roh artefak berkata, pena kaisar manusia tidak meninggalkan jejak. Dalam sekejap, ia bisa melintasi dunia tak terbatas. Kita tidak mungkin mengejarnya. Fang Han tetap tenang. Belum tentu, aku akan menggunakan teknik takdir kecil untuk melacaknya. Ia duduk bersila, di tengah lautan magma. Rune takdir kecil muncul di atas kepalanya. Berputar, bercahaya, seolah sedang menghitung nasib dunia. Roh artefak terdiam. Ia sangat kuat, namun terhadap teknik takdir kecil, ia tidak bisa memahami sedikit pun. Bahkan, para raksasa di pagoda Buddha, 8 bagian sekte, bahkan orang lain, semua tidak bisa memahami teknik ini. Seolah, teknik ini hanya milik Fang Han dan Fang Qingsui. Misterius, tak terjelaskan. Di dalam magma, bayangan demi bayangan muncul di mata Fang Han. Seperti melihat bunga dalam kabut. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Di kedalaman lava, dalam ruang paralel yang terdistorsi, ada sedikit fluktuasi kekuatan. Fang Han langsung bergerak, tangannya menembus ruang, menangkap sesuatu. Sehelai rambut putih panjang 3000 zang, berkilau, transparan, namun mengandung kekuatan mengerikan. Saat ia menyentuhnya, ujung jarinya hampir terpotong. Ini, Fang Han terkejut. Ia menyelidikinya dan menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Di dalam rambut itu, ada sebuah dunia kecil. Di dalamnya, gunung, sungai, langit, bintang, sebuah dunia nyata. Fang Han terdiam. Siapa yang bisa menciptakan dunia di dalam sehelai rambut? Namun itu belum berakhir. Ia menemukan sesuatu lagi. Di dalam tanah dunia kecil itu, mayat, ribuan, prajurit ras dewa, termasuk dewa tingkat 8, 3 dewa sejati, bahkan level raja, semua mati. Satu pukulan, tanpa perlawanan. Roh artefak gemetar. Ini terlalu mengerikan. Siapapun pemilik rambut ini, jauh lebih kuat dari Feng Baiyu. Fang Han mengangguk perlahan. Ia menyerap semua mayat itu. Prajurit biasa energi ilahi. 8 dewa 8 benih dewa. 3 dewa sejati 3 benih sejati. Lalu berkata pelan, rambut ini dipotong oleh pena kaisar manusia. Dan semua ras dewa di dalamnya dibunuh dalam satu serangan. Ia menyentuh bekas potongan itu. Aura yang ia rasakan tajam,
tegak, adil, menghakimi kehidupan dan kematian. Itu adalah aura pena kaisar. Jadi, dia sedang bertarung melawan sesuatu yang mengerikan. Tapi ini justru petunjuk. Fang Han tersenyum. Dengan rambut ini, aku bisa melacaknya. Ia mencari dalam teknik takdir kecil dan menemukan metode bayangan kuno, teknik pelacakan kuno. Ia langsung mengaktifkannya. Sebuah bayangan panjang muncul dengan hidung tajam, mengendus jejak, lalu menembus tanah. Fang Han langsung mengikuti. Turun lebih dalam, ruang mulai terdistorsi, seperti lorong cacing. Tiba-tiba, bayangan itu masuk ke dalam sebuah lubang raksasa. Lubang itu seolah mengarah ke dunia lain, bukan lagi bagian dari dunia Xuan Huang. Ruang terdistorsi ini, lorong cacing ruang waktu, mengarah ke kehampaan lain. Bukan bagian dari dunia Xuan Huang. Dan ini jelas bukan terbentuk secara alami, melainkan hasil dari pertempuran. Seberapa mengerikan kekuatan yang mampu menembus ruang seperti ini. Melihat bayangan kuno yang ia ciptakan telah masuk ke dalamnya, Fang Han sempat ragu sejenak. Namun tetap melangkah maju. Ia langsung mengaktifkan peta Huang Kuan untuk melindungi tubuhnya. Lalu mengikuti jejak itu ke dalam. Begitu memasuki lorong, ruang di sekitarnya langsung menyusut dan menekan. Kabut hitam pekat menyelimuti segalanya. Racun, energi itu gelap, ganas, dan penuh korosi. Bahkan lebih mengerikan dari energi iblis paling brutal. Fang Han langsung menyadari, racun ini bahkan bisa mengikis artefak tingkat tinggi. Artefak biasa tak akan mampu menahannya. Suara roh artefak terdengar terkejut. Ini adalah sisa dari teknik racun agung. Jika teknik ini digunakan sepenuhnya, seluruh kehidupan dalam satu dunia bisa berubah menjadi racun. Dibandingkan itu, racun 9 neraka tak lebih dari anak kecil. Fang Han justru tersenyum tipis. Kalau begitu, ini adalah akar dari semua teknik racun. Jika aku bisa memanfaatkannya, bahkan tubuh abadi pun bisa terluka. Ia segera mengeluarkan labu naga dan menyerap seluruh racun dalam lorong. Karena ia tahu, tubuh abadi hampir kebal terhadap serangan biasa. Tapi racun tingkat tinggi bisa membunuhnya. Ia teringat sebuah kisah. Seorang tetua sekte Yuhua pernah terkena racun. Bertapa 1000 tahun, namun tetap tak bisa mengeluarkannya. Akhirnya mati. Namun dibanding racun ini, racun itu tidak ada artinya. Bagus, jika aku melawan Deng Ao lagi, aku akan menyusupkan racun ini ke tubuhnya. Lihat bagaimana dia bertahan. Namun, labu naga tiba-tiba bergetar hebat. Roh artefaknya menjerit, teracuni. Bahkan, artefaknya mulai meleleh. Buruk, di saat kritis, Fang Han langsung mengaktifkan jimat Raja Kebebasan Dunia. Cahaya Buddha langsung menyelimuti labu naga. Seketika, racun itu ditekan. Fang Han mengangguk. Sepertinya, biksu yang menciptakan jimat ini lebih kuat dari makhluk purba pemilik racun ini. Ia menyimpan labu naga kembali ke dalam peta Huang Kuan. Ini akan jadi kartu pembunuh. Tak lama, ujung lorong memancarkan cahaya. Fang Han melangkah keluar. Bom! Ia muncul di dunia lain. Langit gelap, angin menderu, matahari dan bulan tampak seperti hampir mati. Di kejauhan, gunung berapi meletus tanpa henti. Lava menyembur ribuan meter, langit dipenuhi abu, tanah retak, gempa terus terjadi. Di tempat lain, badai es ribuan mil, rawa beracun, angin topan, tanah lumpur mematikan. Tidak ada satupun tempat yang damai. Ini adalah dunia kehancuran. Begitu Fang Han mendarat, tanah langsung retak, lava menyembur ke atas. Namun ia hanya menekan dengan tangan dan menahannya. Tiba-tiba, badai es raksasa menyapu. Dalam sekejap, ia membeku menjadi bongkahan es. Namun, bom, ia menghancurkannya dengan satu getaran. Fang Han menatap dunia ini, lalu bergumam pelan, tempat apa ini? Roh artefak menjawab, ini adalah kuburan kiamat, salah satu dari 3000 dunia. Namun dunia ini sudah mencapai akhir hidupnya. Dalam ratusan juta tahun, akan benar-benar hancur. Fang Han terdiam. Ia melihat dunia yang sekarat ini, dan hatinya bergetar. Bahkan dunia pun bisa mati. Apalagi manusia, meski aku hidup 120.000 tahun. Dibanding dunia ini, aku hanyalah debu. Siapa yang benar-benar abadi? Namun, ia segera menekan pikirannya. Bukan saatnya merenung. Ia merasakan sesuatu. Energi bencana di dunia ini sangat kuat. Rune bencana dalam tubuhnya bergerak jauh lebih cepat.
Tempat ini sempurna untuk kultivasi, namun ia tidak berhenti. Tujuannya tetap satu, pena kaisar manusia. Ia kembali menggunakan metode bayangan kuno. Bayangan itu muncul, mengendus jejak, lalu melesat pergi. Mata Fang Han bersinar tajam. Jejaknya, pena kaisar. Tanpa ragu, ia langsung mengejar. Dunia besar, kuburan kiamat, sebenarnya sangat jauh dari dunia Xuan Huang. Bagi kultivator biasa, bahkan seumur hidup terbang pun tak akan mampu mencapainya. Namun, di kedalaman bumi, di antara lapisan magma yang terdistorsi, dua ahli kuat pernah bertarung habis-habisan, hingga membuka lorong ruang waktu. Itulah jalan yang dilalui Fang Han. Tentu saja, jika ia menggunakan peta Huang Kuan untuk terbang langsung, ia juga bisa sampai ke sini. Namun, biayanya minimal 100 juta pil yang murni, dan memakan waktu sangat lama. Di dunia kuburan kiamat, bencana ada di mana-mana. Gunung berapi, gempa bumi, badai, salju ekstrim, gas beracun, bahkan kultivator inti emas biasa tidak bisa bertahan hidup di sini. Hanya para raksasa kuno yang mampu menyerap energi langit dan bumi yang bisa berkultivasi di tempat ini. Meski lingkungannya kejam, tempat ini justru adalah tanah suci untuk kultivasi. Di dalam bencana, bersembunyi monster dunia yang kuat, roh jahat, makhluk purba. Dahulu, seorang kaisar iblis bawaan lahir, memimpin para tetua iblis, mengumpulkan roh bencana dunia ini, dan menciptakan artefak tingkat tinggi, mata kiamat. Sementara itu, Fang Han melesat di antara bencana. Secepat kilat, sekali bergerak, ribuan mil terlewati. Bencana di sini tak mampu melukainya sedikit pun. Inilah kekuatan tubuh abadi. Namun, bahkan di dunia ini, tetap ada tempat berbahaya, tempat yang bahkan ahli tingkat tinggi bisa mati di dalamnya. Kuburan kiamat, luas tanpa batas, monster, roh, bencana, semuanya ada. Fang Han tidak berani lengah. Ia mengangkat tangan, dan sebuah kitab giok muncul. Catatan dunia, namun ini bukan milik Sekte Yuhua, melainkan milik Istana Bintang Wuji. Isinya ribuan kali lebih lengkap, informasi di dalamnya seluas samudra. Bahkan murid inti emas butuh ratusan tahun untuk memahaminya. Fang Han membuka bagian kuburan kiamat dan segera menemukan beberapa tempat berbahaya. Penjara petir kegilaan, 300 juta mil, tubuh abadi masuk hancur. Air lemah Tianyuan, 80 juta mil, bulu angsa pun tenggelam. Rawa hitam nirwana, 100 juta mil, gas beracun mematikan. Total, lebih dari 10 wilayah terlarang tercatat. Tiba-tiba, roh artefak berteriak, Fang Han, di depan, wilayah terlarang. Itu, penjara petir kegilaan. Fang Han melihat ke depan, dan terdiam. Langit dan bumi dipenuhi petir tanpa batas. Petir padat, membentuk lautan cahaya, bahkan melalui perlindungan peta Huang Kuan. Kulitnya masih terasa kesemutan. Guntur menggelegar tanpa henti, seolah langit runtuh. Di kedalaman, petir semakin padat, bahkan membentuk makhluk petir hidup. Bayangan kuno Fang Han baru menyentuh tepi, langsung lenyap. Fang Han menyipitkan mata. Ia mengaktifkan teknik petir kekacauan, hukum petir purba, dan melihat lebih dalam. Ia melihat petir Zian, petir Dayan, petir kehancuran, bahkan petir ketidakkekalan. Petir ini hanya muncul dalam hukuman dunia abadi. Petir yang mengendalikan hidup dan mati, konon bisa menghidupkan orang mati, menghancurkan dunia. Fang Han menarik napas dalam. Tempat ini terlalu berbahaya. Ia bahkan tidak berani masuk. Jika masuk, bahkan dengan peta Huang Kuan, belum tentu bisa keluar, karena petir di sini bisa memutarbalikkan ruang, merusak waktu. Bahkan Feng Baiyu mungkin tak bisa keluar. Namun, Fang Han tidak mundur. Sebaliknya, ia tersenyum. Tempat bagus. Ia membuka pelindungnya dan menyerap petir di tepi wilayah. Petir masuk ke tubuhnya dan memperkuat teknik petir kekacauan. Namun ia tetap berhati-hati, tidak masuk terlalu dalam. Sambil berkultivasi, ia berpikir bagaimana masuk dan menemukan pena kaisar. Tiba-tiba, indera ilahinya bergerak. Ada seseorang datang. Fang Han langsung berubah menjadi seberkas petir, menyatu dengan lautan petir. Tanpa jejak, tak lama, ruang robek. 5 sosok muncul, 4 pria plus 1 wanita, semua tampan dan sempurna. Aura mereka bangga dan agung, bukan manusia.
roh artefak berbisik. Mereka, ras naga. Fang Han mengamati diam-diam. 4 pria, tubuh abadi. Wanita itu, lebih kuat, sudah menyentuh hukum ruang. Kulitnya, memiliki kilau emas gelap. Identitasnya jelas. Naga langit tingkat tinggi. Seorang pria berkata, "Senior Ahuan, kenapa tetua tidak datang sendiri?" Wanita itu menatap dingin. "Panggil aku, Kaisar Naga Ahuan." Semua langsung gemetar. Ia melanjutkan, "Para tetua sibuk menghadapi Protoss dan dunia Buddha. Kita dikirim ke sini untuk mencari sesuatu. Ini juga kesempatan kita." Ia menatap lautan petir, lalu berkata perlahan, "Target kita adalah pena Kaisar Manusia." Semua terdiam. Kaisar Naga Ahuan melanjutkan, "Para tetua telah menghitung lebih dari 1000 lokasi kemunculannya. Dan tempat ini adalah salah satunya. Selain itu, Umi dari ras Protoss telah bangkit dan memanggil bantuan ke seluruh dunia." Suasana langsung menjadi berat. Di dalam lautan petir, Fang Han tersenyum tipis. "Jadi, aku tidak sendirian. Semua pihak sedang memburu pena Kaisar. Pena Kaisar Manusia, Umo Langit, itu adalah eksistensi kuno, legenda dari zaman purba. Bahkan dengan kultivasi kita sekarang, kita sama sekali tidak selevel dengan mereka." Seorang pemuda naga berkata dengan suara berat. Kaisar Naga Ahuan mengangkat tangannya perlahan. "Misi kita hanya satu, menemukan jejak. Aku akan segera menggunakan teknik komunikasi 10.000 naga, serta raungan agung, untuk mengirim pesan kepada para tetua ras naga. Begitu mereka tahu, mereka akan menembus ruang dan waktu tanpa batas dan datang sendiri. Menaklukkan pena Kaisar, dan menghadapi Umo Langit." Matanya berkilat tajam. Pena Kaisar adalah senjata legendaris kuno, artefak paling tajam di antara langit dan bumi. Musuh alami ras Protoss. Kemudian, sebuah cincin petir muncul di tangannya. Ini adalah artefak yang diberikan oleh Dewan Tetua. Cincin petir naga agung, ditempa selama 1728 tahun. Dari pasir petir Z, tembaga api 9, batu roh, air roh petir, dan disempurnakan di kolam reinkarnasi dunia naga. Ini adalah artefak tingkat atas terbaik. Dengan ini, kita tidak perlu takut apapun. Masuk, swoosh. Cincin petir berputar, membungkus kelima naga itu, dan menembus penjara petir kegilaan seperti ikan di air. Di kejauhan, Fang Han menyipitkan mata. Mereka juga mencari pena Kaisar. Roh artefak bergetar, dan yang disegel oleh pena Kaisar ternyata adalah Umo Langit. Itu eksistensi setingkat Kaisar kuno. Bukankah seharusnya dia sudah mati dalam invasi Protoss dulu? Fang Han berpikir sejenak. Eksistensi seperti itu sulit benar-benar mati. Mungkin hanya kehilangan sebagian besar kekuatan, atau hanya sisa inkarnasi. Roh artefak tertawa dingin. "Kalau begitu kita kejar. Ras naga itu berani merebut peluang kita. Aku ingin membunuh beberapa naga." Namun, Fang Han tiba-tiba berkata, "Tunggu, ada yang datang lagi." Beberapa saat kemudian, ruang kembali bergetar. Lingkaran-lingkaran ruang muncul, dan sosok-sosok turun satu persatu. Protoss, dan bukan sembarang Protoss. Semua adalah dewa sejati. Bahkan, ada 6 kaisar dewa. Aura mereka tidak kalah dari kaisar dewa yang pernah dilawan Fang Han. Mereka membentuk formasi bintang 6. Cahaya ilahi naik ke langit. Dan dari dalam cahaya itu, muncul seorang pemuda, memegang sebuah lampu ilahi. Api di dalam lampu menyala. Dan dalam sekejap, ribuan mil petir di sekitarnya lenyap. Fang Han langsung mundur lebih jauh. Artefak tingkat atas. Dan orang itu, lebih kuat dari Kaisar Naga Ahuan. Roh artefak berbisik. "Dia, putra dewa." Pemuda itu berkata dingin. "Para naga sudah masuk. Mereka pikir mereka punya mata-mata di Protoss. Padahal, itu semua sudah kita gantikan. Kita sengaja memberi mereka informasi palsu." Senyumnya kejam. "Kaisar Naga Ahuan cukup kuat, tapi masih di bawahku. Tetapi di penjara petir ini, siapa yang hidup, belum tentu." Seorang kaisar dewa bertanya, "Jika kita benar-benar bertemu pena Kaisar, apa kita bisa menghadapinya?" Putra dewa tersenyum tipis. Bawa dia keluar. Lampu ilahi bergetar, dan dari dalamnya, muncul sebuah kepala. Kaisar dewa kebencian. Ia hanya tersisa kepala, jelas pernah dihancurkan. "Bicaralah." Kaisar dewa kebencian berkata, "Pena Kaisar sekarang tidak sekuat dulu, tapi tetap tidak bisa dilawan.
Aku bisa lolos hanya karena ia memisahkan hampir seluruh kekuatannya. Untuk menekan Ungo Langit, suasana hening. Putra Dewa berkata pelan, jadi aku bukan lawannya. Tidak berani, tuanku. Putra Dewa tertawa dingin. Memang, namun, Ungo Langit tidak akan melepaskannya. Dia adalah jenius terbesar Protoss kuno. Dia bahkan memahami rahasia pohon dunia, dan bisa bertransformasi antara manusia dan dewa. Sekarang dia baru bangkit. Kekuatannya belum pulih. Jika kita menemukannya lebih dulu, status kita di Protoss akan melonjak. Ia melambaikan tangan. Masuk, semua Protoss. Masuk ke lautan petir. Roh artefak tertawa pelan. Belalang di depan, burung di belakang. Namun Fang Han menggeleng. Belum, masih ada yang lain. Benar saja, tak lama kemudian, cahaya Buddha turun dari langit. Teratai emas muncul, dan di atasnya, duduk para biksu, pemimpinnya. Bercahaya emas seperti logam. Bodhisattva Baogen, seorang biksu berkata, putra Dewa Protoss sudah masuk. Apa rencana kita? Bodhisattva Baogen berkata tenang. Kita mengikuti mereka. Jika ada kesempatan, kita ubah naga dan Protoss menjadi pelindung Buddha. Naga menjadi Tianlong. Protoss menjadi penjaga Dharma. Semua harus tunduk pada Buddha. Masuk. Swoosh. Semua berubah menjadi cahaya emas. Dan masuk ke lautan petir. Fang Han tersenyum tipis. Ras naga, Protoss, Buddha. Semuanya datang. Menarik. Ia berubah menjadi kilatan petir. Dan diam-diam mengikuti mereka. Tanpa jejak, tanpa suara. Fang Han berubah menjadi seberkas petir. Diam-diam mengikuti tiga kekuatan besar. Ras naga, Protoss, dan Buddhisme. Menembus penjara petir kegilaan. Ia kini berada di puncak semangat. Tubuh abadi miliknya, dilindungi oleh peta Huang Quan, ditambah pemahamannya terhadap hukum petir serta dao langit, membuatnya seperti ikan yang kembali ke lautan. Terlebih lagi, ia menguasai leiva kekacauan besar, dan pedang petir kekacauan di tubuhnya adalah artefak tingkat atas. Setiap langkah, ia menyerap esensi petir, tubuhnya ditempa ulang, kekuatannya terus meningkat. Hahaha, tempat ini benar-benar surga kultivasi. Suara pedang petir kekacauan bergetar penuh kegembiraan. Fang Han, jika aku datang ke sini lebih awal, berlatih ribuan, bahkan puluhan ribu tahun, aku mungkin bisa menembus menjadi artefak setengah tingkat abadi. Pedang itu bergetar dalam tubuh Fang Han, seperti berendam di mata air panas. Pedang ini memang luar biasa, meski tidak memiliki fungsi penyimpanan atau alkimia seperti artefak lain. Daya hancurnya tak tertandingi. Sekali dilepaskan, ratusan juta bola petir kekacauan akan meledak, menghancurkan wilayah jutaan mil, menjadikan langit dan bumi kacau balau. Selama puluhan tahun disempurnakan di dalam peta Huang Quan, ditambah konsumsi besar pil yang murni, kekuatan pedang ini telah mencapai tingkat baru. Kini, di dalam lautan petir ini, ia seperti makhluk hidup yang berkembang pesat, terus menyerap petir, terus berevolusi, kekuatan, melonjak lagi. Bahkan bertambah 200-300 juta tenaga kuda. Sekarang, bahkan tanpa tuan, pedang petir kekacauan bisa dengan mudah membunuh. Kultivator tahap awal rahasia panjang umur. Fang Han tersenyum tipis. Tenang, jangan menyerap terlalu banyak. Kalau terdeteksi oleh para biksu di depan, repot. Ia mengirimkan kesadarannya ke dalam pedang. Dalam hatinya, ia sudah menghitung banyak rencana. Jika aku menemukan pena kaisar, posisiku di Sekte Yuhua akan tak tergoyahkan. Kalau tidak, aku akan membunuh satu ahli yang memahami hukum ruang, dan menyempurnakan fragmen hukumnya. Atau lebih baik lagi, membunuh Dewa Protoss, dan memurnikan mereka. Matanya berkilat dingin, namun ia tahu, itu tidak mudah. Ahli hukum ruang, setara dengan Deng Hao, dan Protoss, bahkan lebih sulit dibunuh. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Fang Qingshui, di insiden Istana Bintang Janji, ia tidak melihatnya. Dengan bakatnya, mungkin dia juga ada di sini. Namun, bahkan ahli besar pun tak bisa melacak keberadaannya. Bom! Gelombang petir dahsyat tiba-tiba menghantam. Seluruh ruang bergetar. Tubuh Fang Han hampir terpukul keluar dari penyamarannya. Di antara petir, muncul bola-bola petir raksasa, masing-masing berdiameter ratusan mil, berwarna ungu murni, mulia dan menakutkan. Begitu mendekat, Fang Han merasakan tekanan luar biasa. Petir Dewa Ziwei Kutub Utara. Pedang petir kekacauan berseru kaget. Ini tidak bisa diserap sembarangan.
Harus disegel dulu, baru bisa disempurnakan. Bom, satu bola petir raksasa menghantam lagi. Kali ini, Fang Han tidak bisa lagi mempertahankan wujud petirnya. Ia mengangkat tangan, segel besar, sebuah kekuatan misterius muncul. Bola petir raksasa itu langsung tersegel, kemudian menyusut drastis, menjadi sebesar kacang, berwarna ungu terang, dan jatuh ke telapak tangan Fang Han. Inilah kekuatan segel besar, salah satu dari 3000 dao. Bahkan kekuatan langit dan bumi bisa disegel. Dalam sekejap, Fang Han sudah mengumpulkan ratusan bola petir. Nilainya luar biasa tinggi. Namun, tepat saat ia hendak melanjutkan, sebuah cahaya Buddha muncul. "Siapa kamu?" Suara tenang namun penuh tekanan terdengar. Beberapa biksu muncul, termasuk Bodhisattva Baogen. Fang Han langsung terkejut. "Aku ditemukan." Ia memang sempat menggunakan kekuatan, dan itu cukup untuk terdeteksi. Namun, ia tetap tersenyum santai. "Aku hanya kultivator pengembara, datang ke sini untuk berlatih dao petir." Seorang biksu langsung berteriak, "Omong kosong, pengembara bisa menguasai segel besar." Ia hendak menyerang, namun dihentikan. Bodhisattva Baogen menatap Fang Han dalam-dalam. "Ada aura Buddhisme di tubuhmu. Kamu punya hubungan dengan sekte kami." Fang Han tertawa ringan. "Aku pernah bertemu seorang senior Buddhis. Dia mengajariku sedikit dao Buddhis, bahkan menyuruhku masuk Buddhisme." Saat berkata, dua cahaya muncul di belakang kepalanya. Cahaya penyelamatan, cahaya pembebasan. Para biksu langsung terkejut. "Ini dao tingkat tinggi Buddhisme, bahkan kami belum menguasainya." Fang Han tersenyum dalam hati. "Umpan berhasil, aku setengah bisa dianggap bagian Buddhisme. Mungkin aku bisa membantu kalian." Ia mencoba mendekat, namun mata Bodhisattva Baogen berkilat dingin. Setelah lama mengamati, tiba-tiba ia berkata, "Bunuh dia, rebut dua dao itu." Bom, sebuah dunia gua Dongtian terbuka, langsung menelan Fang Han. "Wahai kalian para Bodhisattva Buddhisme, bagaimana bisa bertindak seperti kepala iblis? Hanya karena melihat teknikku, kalian langsung ingin membunuh dan merampas. Bukankah ajaran Buddha itu menyelamatkan semua makhluk, penuh welas asih? Kalian bahkan lebih kejam daripada iblis paling ganas." Fang Han meraung keras, seolah marah dan terdesak. Namun dalam hatinya, pikirannya berputar cepat. Ia benar-benar tidak menyangka, Bodhisattva Baogen akan langsung bergerak tanpa peringatan, ingin membunuhnya dan merampas semua kekuatannya. Ia berpura-pura lemah, sambil diam-diam mengerahkan mana untuk bertahan. Bodhisattva Baogen tetap tenang, tanpa sedikit pun goyah. Welas asih hanya untuk makhluk biasa. Untuk kultivator setingkat kita, hanya ada satu jalan, pisau pembantai. Membunuh satu orang, Bodhisattva satu tingkat. Membunuh 10 orang, Bodhisattva 2 tingkat. Membunuh 100 orang, Bodhisattva 3 tingkat. Semakin dalam pembunuhan, semakin dalam pencerahan Buddha. Yang kosong adalah nyata, yang nyata adalah kosong. Tatapannya menjadi dingin. "Jika kau tidak menguasai dao pembebasan besar dan dao penyelamatan besar, aku tidak akan repot-repot menyerangmu. Namun karena kau memilikinya, aku akan merebutnya. Setelah itu, aku bisa melangkah lebih jauh. Memahami hukum waktu, menjadi Bodhisattva 4 tingkat." Wus! Telapak besar Bodhisattva Baogen menekan. Sebuah dunia gua Dongtian terbuka, menelan Fang Han sepenuhnya. Di dalamnya adalah negeri Buddha emas. Ruang terdistorsi, hukum ruang bergetar, tekanan seperti penggiling raksasa. Fang Han seolah-olah sedang dihancurkan hidup-hidup. Namun, di saat kritis, ia tidak melawan. Sebaliknya, ia mengeluarkan cahaya berbentuk tempurung kura-kura, menyelubungi tubuhnya. Dao perlindungan besar. Ia sengaja berpura-pura terjebak, padahal ia masih punya kartu truf, cakram reinkarnasi dari peta Huang Kuan. Namun ia tidak menggunakannya. Ia sedang menunggu. Di dalam Dongtian, suara terkejut Bodhisattva Baogen terdengar. "Dao perlindungan besar, salah satu dari 3000 dao terkuat. Kau memiliki begitu banyak dao." Ia segera memberi perintah. "Kalian, masuk, gunakan formasi api Vajra Buddha." Refinasi dia. Seketika, 7 bodhisattva muncul. Mereka duduk di atas teratai, mengelilingi Fang Han. Tubuh mereka berubah. 3 kepala, 6 lengan. Api Buddha menyala. Api kemarahan Buddha, lenyapkan iblis. Api emas menyelimuti Fang Han. Fang Han pura-pura panik. "Kalian berani
Aku adalah tetua agung Sekte Tai. Kalian berani menyentuhku, tidak akan kubiarkan. Bodhisattva Baogen sedikit terkejut, namun segera mencibir. Omong kosong, tetua agung harus memahami hukum ruang. Kau hanya di tingkat tubuh abadi. Tapi, kekuatanmu jauh melampaui tingkat itu. Potensimu luar biasa. Jika tidak dibunuh hari ini, kau akan menjadi bencana besar di masa depan. Refinasi, api Buddha semakin mengganas. Fang Han terus berpura-pura terdesak. Kalau begitu kita mati bersama. Namun Baogen tertawa dingin. Silakan, aku telah memahami hukum ruang selama 30.000 tahun. Jika kau meledak, aku justru akan lebih mudah menyerap kekuatanmu. Fang Han langsung mengerti, itu bukan ancaman kosong. Di dalam Dongtian, semua yang lebih lemah hampir tak punya perlawanan. Namun, ia tetap bertahan, menunggu momen yang tepat. Salah satu bodhisattva berkata, dia terlalu kuat, refinasi mungkin butuh waktu lama. Bagaimana kalau kita terlambat? Baogen menjawab tenang, tidak masalah. Kalian terus memurnikan dia, aku akan mengikuti naga dan protos. Melihat apa yang mereka temukan, ia keluar dari Dongtian, meninggalkan Fang Han dalam api Buddha. Di luar, ia bergerak menembus petir, melompat antar ruang paralel, menghindari sambaran petir, dengan sempurna. Teknik ruangnya sangat dalam dan halus. Dalam hatinya, ia dipenuhi kegembiraan. Kesempatan besar, aku menangkap jenius seperti ini. 3000 dao, ini adalah takdirku. Tuhan Buddha pernah berkata, aku hanya bisa mencapai batas ini, kecuali mendapat peluang besar. Dan sekarang, ia yakin, Fang Han adalah peluang itu. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dalam penglihatannya, di kedalaman petir, muncul sesuatu luar biasa. Telur raksasa petir, besarnya ribuan mil, mengambang seperti meteor purba, dikelilingi jaringan petir, dan dijaga oleh roh petir. Baogen terkejut, kenapa petir di sini? Justru melindungi sesuatu. Ini pasti tidak sederhana. Ia segera melesat mendekat. Pada saat yang sama, dua kelompok lain juga tiba. Kaisar Naga Ahuan, putra Dewa Protos. Kaisar Naga berkata dingin, berhenti bersembunyi. Aku tahu kau mengikuti. Putra Dewa muncul sambil tersenyum. Hebat, sepertinya kau memang punya kemampuan. Ia menatap telur petir itu. Untuk saat ini, tidak perlu bertarung. Kita lihat dulu apa ini. Lalu ia berkata lagi, dan Bodhisattva Baogen keluar. Baogen muncul dari kehampaan. Amitabha, putra dewa memang luar biasa. 3 kekuatan besar berdiri di depan telur petir misterius. Sementara itu, di dalam Dongtian, Fang Han masih berpura-pura terjebak. Benar saja, kalian semua licik. Belalang sembah menangkap jangkrik, tapi Oriole menunggu di belakang. Namun entah itu Protos, ras naga, atau Buddhisme, tak ada yang lemah. Kita semua berada di tingkat yang sama. Kita semua memahami hukum ruang. Tidak ada yang bisa benar-benar menyembunyikan diri. Kita datang dengan tujuan yang sama. Untuk saat ini, mari kita tidak bertarung dulu. Ahuan Longhuang berbicara tenang. Bodhisattva Baogen tersenyum lembut, kedua tangannya menyatu. Amitabha, aku ini vegetarian, tidak pernah memakan darah dan daging. Paling welas asih. Putra dewa langsung tertawa dingin. Cukup, jangan berpura-pura suci di depan kami. Apa yang kau lakukan barusan? Kami semua melihatnya. Kau menangkap seseorang, ingin memurnikannya, merampas 3000 dao miliknya. Itu kesempatan langka. Bagaimana? Bagi sedikit untuk kami juga. Baogen tetap tenang. Orang itu keras kepala. Aku hanya ingin menuntunnya ke jalan kebaikan. Putra dewa mencibir. Mulut Buddhisme memang luar biasa. Bisa membuat yang mati jadi hidup, yang hidup jadi mati. Dao takdir besar juga ada di Buddhisme, bukan? Katanya kalau dikuasai, bisa berbicara sampai bunga teratai muncul dari tanah. Sekarang aku benar-benar melihatnya. Baogen menjawab datar. Dao berada di Buddhisme, maka wajar jika kami menguasainya. Wus, ia langsung mengembangkan dunia gua Dongtian miliknya sejauh ratusan mil. Siap bertarung kapan saja. Ahuan Longhuang segera menengahi. Kita semua di sini untuk tujuan yang sama. Pena Kaisar dan Umbra Umo. Telur petir itu kemungkinan besar berkaitan dengan mereka. Tempat ini sangat berbahaya. Bagaimana kalau kita bekerja sama dulu? Baogen menggeleng. Pena Kaisar, jangan bercanda. Kalau itu benar Pena Kaisar, kita tidak akan bisa berdiri di sini dengan tenang.
ia menatap telur petir. Kemungkinan besar, ini adalah roh alami yang lahir dari petir purba. Jika didapatkan, dan digabungkan ke dalam Dongtian, kekuatan akan meningkat pesat. Putra Dewa mengangguk. Masuk akal, kalau itu benar pena Kaisar, kita semua sudah mati. Ahuan Longhuang tersenyum tipis. Kalau begitu, hancurkan saja telur ini. Siapa cepat, dia dapat. Lihat siapa yang paling kuat. 3 kekuatan besar, langsung menyerang bersamaan. Di saat yang sama, di dalam Dongtian Bodhisattva Baogen, Fang Han masih berpura-pura terjebak. Namun sebenarnya, ia sedang mengamati semuanya dengan teknik takdir kecil. Apa sebenarnya telur petir itu? Tanyanya dalam hati. Ia menjawab dengan tenang. Entah, mungkin roh alami. Dunia ini penuh dengan roh unsur. Dewa air, dewa api, dewa petir. Kalau digabungkan ke dalam Dongtian, bisa mempercepat pembentukan dunia sendiri. Fang Han mengangguk dalam hati. Ia tahu, untuk menstabilkan Dongtian, butuh waktu ribuan tahun. Namun, jika ada roh alami, semuanya bisa dipercepat. Tiba-tiba, bom, telur petir bergetar hebat. Jaring petir mulai runtuh. Roh petir raksasa menyerang. Namun, putra dewa hanya mengangkat tangan, langsung menghancurkannya. Dan saat itu, sebuah suara keluar dari dalam telur petir. Takdir langit, kebenaran semesta, roda takdir berputar. Semua kekuatan hancur. Bom, kekuatan besar meledak, bahkan menghancurkan serangan putra dewa. Fang Han langsung terkejut. Itu, suara kakak King Sui. Matanya menyala. Dia ada di dalam telur petir itu. Ia langsung memahami segalanya. Tidak heran, Fang King Sui tidak terlihat di Istana Bintang Janji. Ternyata, ia berlatih di sini. Namun, situasinya sangat berbahaya. Fang King Sui sama dengan tubuh abadi. Musuh sama dengan ahli Dongtian, hukum ruang. Perbedaan kekuatan, seperti langit dan bumi. Fang Han langsung hendak bergerak, ingin menggunakan cakram reinkarnasi dari peta Huang Kuan. Namun, ia tiba-tiba berhenti. Tatapannya berubah dingin. Tidak, ini kesempatan. Ia langsung melemparkan racun dari dao racun besar. Di dalam Dongtian, 7 bodhisattva masih terus memurnikannya. Pertahanan orang ini terlalu kuat. Api Buddha tidak mempan. Dao perlindungan besar memang luar biasa. Mereka mulai serakah. Kalau kita dapat ini, kita bisa jadi nomor 1 di antara bodhisattva. Tiba-tiba, Fang Han mengeluarkan sebuah labu. Di atasnya, ada jimat dengan mantra 6 suku kata Buddha. Para bodhisattva langsung terkejut. Itu, jimat Buddha kuno. Rebut, mereka langsung menyerang. Namun, bom, labu itu meledak. Dan dalam sekejap, racun mengerikan menyebar. Seluruh Dongtian mulai terkikis. Cahaya emas para bodhisattva langsung meredup, bahkan mengeluarkan bau busuk. Roh dari labu naga itu sebenarnya sudah lama diracuni oleh kekuatan dao racun besar. Bahkan tubuh labu itu sendiri hampir meleleh sepenuhnya. Jika bukan karena perlindungan dari jimat Raja Kebebasan Duniawi, racun itu sudah lama menyebar dan membuat Fang Han kewalahan. Namun sekarang justru menjadi senjata mematikan. Labu itu seperti racun hidup. Jika digunakan secara normal, tidak mungkin melukai ahli yang memahami hukum ruang. Tetapi sekarang, Bodhisattva Baogen menelan Fang Han ke dalam Dongtian miliknya. Artinya, ia juga menelan racun itu. Sama saja dengan bunuh diri. Racun ini berasal dari teknik milik Umbra Umo, yang telah mengembangkan dao racun besar hingga tingkat mengerikan. Bahkan tokoh seperti Feng Baiyu pun bisa diracuni, apalagi Bodhisattva Baogen. Di dalam Dongtian, 7 bodhisattva mulai terkena dampaknya. Jeritan terdengar. Yang pertama tumbang adalah Bodhisattva Chien. Tubuhnya langsung berubah hijau, jiwanya terpental keluar, lalu mati. Cahaya emasnya padam, tubuhnya mulai membusuk, bau menyengat menyebar. Padahal ia adalah ahli tubuh abadi, telah berkultivasi puluhan ribu tahun, bahkan memiliki senjata kelas menengah. Namun semuanya tidak berguna. Ini, racun apa ini? Tubuhku, tubuh bodhisattvaku, ini tidak mungkin. Ia meronta, tetapi racun terus menggerogoti, bahkan mengubah dagingnya menjadi racun. Dalam sekejap, tubuh emasnya berubah menjadi lumpur hijau busuk. Bodhisattva lain panik. Ini dao racun besar, salah satu dari 3000 dao paling kejam. Salah satu bodhisattva segera menelan pil. Pil jantung Buddha pengusir racun. Pil langka tingkat tinggi, namun langsung hancur oleh racun. Tidak ada efek sama sekali. Bagaimana mungkin?
kenapa racun ini begitu kuat? Senjata Daoku mulai meleleh. Semua bodhisattva mulai runtuh. Tubuh mereka mencair, senjata mereka hancur, mana mereka larut. Fang Han yang melihat, diam-diam terkejut. Seberapa mengerikan racun ini? Untung aku dilindungi peta Huang Quan saat pertama kali menemukannya. Jika tidak, nasibnya mungkin sama. Ia berkata dalam hati, jika aku menyerap semua racun ini yang mengandung esensi 7 bodhisattva, kekuatan dao racunku akan meningkat luar biasa. Saat itu, racun mulai berubah. Daging, jiwa, dan kekuatan 7 bodhisattva bergabung menjadi satu. Perlahan terbentuk sosok raksasa setinggi 3000 kaki. Kulit hitam, aura jahat, penuh racun. Kemudian menyusut menjadi sosok manusia. Makhluk itu membuka mata. Racun telah hidup. Ia terkejut. Itu adalah Raja Iblis Racun. Cepat, tangkap dia. Jika ditundukkan, kau tidak hanya mendapatkan kekuatan racun, tetapi juga dao racun besar itu sendiri. Fang Han langsung merasakan kekuatan makhluk itu setara dirinya. Puluhan miliar tenaga kuda. Raja Iblis Racun membuka mulut, racun semakin menyebar. Seluruh Dongtian hampir hancur. Di luar, Bodhisattva Baogen merasakan semuanya. Wajahnya berubah drastis. Dao racun besar, sudah mencapai tingkat hidup dan mati. Ia langsung mengambil keputusan ekstrim. Dongtian, hancur. Tubuhku, nirvana. Seluruh Dongtian menyusut menjadi satu titik kecil, lalu meledak. Ia menghancurkan dunianya sendiri demi menyelamatkan diri. Akibatnya, kekuatannya turun drastis, semua usahanya selama ribuan tahun hilang. Namun Raja Iblis Racun juga terkena dampak. Saat itu Fang Han bergerak. Secepat kilat, segel, ia menggunakan dao penyegelan besar untuk menekan Raja Iblis Racun. Namun racun bahkan mengikis segel. Fang Han langsung menambahkan mantra 6 suku kata Buddha. Barulah Raja Iblis Racun benar-benar tertahan. Tanpa ragu, ia masuk ke dalam peta Huang Quan dan keluar dari ledakan. Di luar, Ahuan Long Huang dan Putra Dewa masih menyerang telur petir. Jaring petir hancur, cangkang mulai retak, telur itu pecah. Dan di dalamnya, 2 wanita muncul. Putra Dewa tertawa dingin, menarik 2 wanita. Ia langsung menyerang, menembus ruang. Namun pada saat itu, ledakan dari Bodhisattva Baogen menyebar. Semua pihak langsung waspada. Cepat mundur. Putra Dewa menarik pasukannya, melompat melintasi ruang paralel. Situasi berubah kacau. Tubuh Bodhisattva Baogen meledak berkeping-keping. Ledakan itu mengguncang wilayah sejauh ribuan mil. Badai ruang menyapu segalanya, petir, kilat, bahkan hukum-hukum energi di sekitarnya langsung hancur menjadi ketiadaan. Ahuan Long Huang bersama para naga besar mundur dengan cepat, takut tersapu gelombang sisa ledakan. Tak lama kemudian, di tengah badai ruang, tubuh Bodhisattva Baogen kembali terbentuk. Namun wajahnya pucat pasi, cahaya Buddha di tubuhnya lenyap. Kekuatannya bahkan tidak tersisa 1/10 dari sebelumnya. Ia benar-benar jatuh ke kondisi yang sangat lemah. Hahaha, langit benar-benar membantuku. Putra Dewa muncul dari ruang paralel, matanya bersinar ganas. Bodhisattva Baogen, jadilah budaku. Seorang ahli yang memahami hukum ruang akan sangat meningkatkan kekuatanku di antara ras dewa. Ia mengulurkan tangan, api cahaya membesar seperti matahari kecil, menekan ke arah Bodhisattva Baogen. Ahuan Long Huang juga tidak mau ketinggalan. Memanfaatkan kesempatan saat lawan sedang lemah, ia langsung menyerang. Cincin petir naga, artefak tingkat atas melesat, melingkari Bodhisattva Baogen. Putra Dewa, kita bagi hasil. Fragmen hukum ruang miliknya setengah-setengah. Begitu juga wanita dalam telur petir itu. Bagaimana? Adil. Baik. Long Huang memang terus terang. Putra Dewa tersenyum dingin. Namun di saat yang sama, ia juga menggerakkan pasukannya. Formasi Dewa, 1. Para dewa langsung bergabung menjadi satu kekuatan raksasa, berubah menjadi telapak tangan besar yang meraih 2 wanita di dalam petir. Ahuan Long Huang juga bergerak. Formasi naga surgawi. Para naga berubah ke wujud asli, menerjang ke arah 2 wanita itu. Kalian benar-benar kejam. Bodhisattva Baogen menjerit. Ia tahu tidak bisa melarikan diri. Dengan sisa kekuatannya, ia hanya bisa mempertahankan diri. Namun saat itu, perubahan mendadak terjadi. Sebuah kekuatan besar meledak dari dekatnya. Roda raksasa muncul, seperti planet, dipenuhi bayangan reinkarnasi. Itulah roda reinkarnasi dari peta Huang Quan. Dalam sekejap,
Semua serangan dihancurkan, bahkan artefak dan serangan gabungan dua pihak langsung terpukul mundur. Segel, Fang Han muncul seperti serigala keluar dari bayangan. Tangannya bergerak cepat, Bodhisattva Baogen langsung disegel dan dimasukkan ke dalam peta Huang Quan. Kemudian, roda reinkarnasi berputar dan menekan balik. Waktu dan ruang di sekitar runtuh. Tekanan dahsyat membuat Putra Dewa dan Ahuan Long Huang berubah pucat. Cepat mundur, Ahuan Long Huang segera menarik kembali artefaknya dan melarikan diri. Putra Dewa juga menghilang ke dalam bayangan cahaya. Fang Han terkejut dalam hati. Kekuatan ini masih belum cukup untuk membunuh mereka. Tanpa cukup pil yang murni, aku bukan lawan mereka. Namun ia tidak berhenti. Ia langsung menerjang ke arah telur petir. Roda reinkarnasi kembali ditekan ke depan. Bom! Beberapa naga muda langsung hancur menjadi darah dan daging. Fang Han segera menyegel mereka dan memasukkannya ke dalam 8 pagoda Buddha. 3 dewa juga hancur, termasuk dewa kebencian yang tersisa setengah tubuh. Fang Han mencoba menyegel semuanya. Namun sebagian berhasil lolos dengan teknik rahasia ras dewa. Fang Han, 2 suara terdengar. Itu adalah Fang Qingshui dan Feng Yao Guang. Mereka keluar dari dalam telur petir, tampak baru saja selesai berkultivasi. Senior Qingshui, Senior Yao Guang. Bukan waktu untuk bicara. Fang Han langsung bertindak. Musuh terlalu kuat. Kita harus segera pergi. Ia mengangkat tangan. Keduanya langsung dimasukkan ke dalam peta Huang Quan. Saat itu, bayangan roda reinkarnasi mulai memudar. Persediaan pil yang murni Fang Han kembali berkurang drastis. Di dalam peta, Fang Qingshui tersenyum tipis. Aku tahu kau tidak akan kalah. Fang Han menjawab cepat. Putra mahkota sudah aku bunuh dan telan. Aku juga telah merampok banyak pil yang murni dari istana Wuji. Fang Qingshui mengangguk. Kalau begitu, ikuti aku. Kita masuk lebih dalam. Di dalam petir gila ini ada artefak unik kota petir. Itu memiliki takdir besar denganku. Fang Han terkejut. Kota petir, artefak absolut. Ia segera mengendalikan peta Huang Quan. Ketiganya menghilang ke dalam kedalaman petir tak berujung. Tak lama setelah mereka pergi, ruang bergetar. Putra Dewa dan Ahuan Long Huang muncul kembali. Keduanya memuntahkan darah. Apa tadi itu? Putra Dewa tampak muram. Kalau aku sedikit terlambat, aku sudah mati. Seorang dewa melapor, Tuan, dewa kebencian dan lainnya telah ditangkap. Di sisi lain, para naga juga kehilangan beberapa anggota. Ahuan Long Huang menggertakkan gigi. Bukan tetua Tai seperti yang dia katakan. Itu jelas Fang Han. Putra Dewa menyipitkan mata. Ya, pewaris peta Huang Quan. Keduanya saling memandang. Satu hal pasti, jika Fang Han ada di sini, maka pena kaisar juga pasti ada di sini. Mereka pun menghilang lagi ke dalam badai petir, masing-masing dengan rencana sendiri. Gadis naga itu bergerak sangat cepat. Putra Dewa melihat Ahuan Long Huang menghilang, tubuhnya juga bergetar. Lampu ilahi di tangannya meledak, membungkus dirinya, lalu lenyap ke dalam lautan petir ganas. Kedua pihak memimpin pasukan masing-masing dan segera mengejar. Para dewa dan naga yang sebelumnya menekan Fang Han kini berbalik memburu. Sementara itu, Fang Han justru tersenyum lebar. Kali ini panenku sangat besar. Aku berhasil menekan 2 naga tubuh abadi, 1 dewa, bahkan kepala dewa kebencian. Dan yang paling penting, Bodhisattva Baogen serta Raja Iblis Racun. Jika ia bisa memurnikan Bodhisattva Baogen, peluangnya untuk menembus tingkat ketiga rahasia keabadian dan memahami hukum ruang akan meningkat drastis bahkan hingga 90%. Begitu memasuki tingkat itu, statusnya di Sekte Yuhua akan melesat tinggi. Segala bentuk hukuman, tekanan, atau konflik tidak lagi berarti. Di dalam peta Huang Quan, Fang Han mulai bekerja. Ia membakar sejumlah besar pil yang murni. Waktu di dalam peta terdistorsi. Semua tawanan, baik naga, dewa, maupun Bodhisattva Baogen, ditekan habis-habisan. Jika lengah sedikit saja, para ahli ini bisa meloloskan diri. Namun kini, peta Huang Quan telah mengaktifkan kekuatan roda reinkarnasi. Kokoh, tak tergoyahkan. Fang Han kemudian menjelaskan secara singkat situasinya kepada Fang Qingshui dan Feng Yao Guang, mulai dari penyamaran di Istana Wuji, perampokan pil, hingga pembunuhan wakil kepala sekte. Apa, kau membunuh Yi Jianqiu di depan semua orang? Feng Yao Guang terkejut. Itu bukan sekadar pelanggaran, itu tamparan langsung bagi para tetua.
Fang Qingshui juga mengernyit. Masalah ini sangat serius. Bahkan jika mereka tidak mengusirmu, hukuman berat pasti akan dijatuhkan. Terlebih lagi, banyak tetua yang memihak Hua Tiandu dan memiliki hubungan dengan Sekte Tai. Feng Yao Guang menambahkan dengan dingin. Beberapa tetua bahkan ingin menggunakan Sekte Tai untuk mendapatkan akses ke dunia abadi. Dunia abadi, Fang Han tertegun. Benar, semakin tinggi tingkat rahasia keabadian, semakin sulit untuk maju. Banyak yang terhenti selamanya di satu tingkat. Jika ingin melangkah lebih jauh, satu-satunya jalan adalah berlatih di dunia abadi. Fang Han mengangguk perlahan, namun ia tidak terlalu khawatir. Tidak masalah. Jika Sekte Yuhua menindasku, aku bisa pergi. Selama aku menemukan pena kaisar, bahkan tanpa sekte, aku tetap bisa berdiri di dunia ini. Fang Qingshui tersenyum dingin. Kalau begitu, kita bertiga akan berjalan bersama. Kota petir harus kita dapatkan. Kota petir. Fang Han menarik napas. Itu adalah artefak tingkat absolut. Feng Yao Guang menatap Fang Qingshui. Aku merasa artefak itu pernah kau ciptakan di kehidupan lampau. Fang Qingshui terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. Kalau begitu, aku akan merebutnya kembali. Feng Yao Guang kemudian berkata, Fang Han, kau mendapatkan sehelai rambut dari Tianmu Umo, bukan? Berikan padaku, aku bisa mencoba menelusuri sesuatu dengan Dao Hongmeng. Fang Han mengangguk, tetapi sebelum itu, ia tiba-tiba menggerakkan tubuhnya. Di dalam peta Huang Quan, sejumlah besar pil yang murni terbakar. Waktu kembali dipercepat. Yao Guang, aku akan membantumu menembus tubuh abadi terlebih dahulu. Bencana besar akan segera datang. Kita harus memperkuat diri secepat mungkin. Ia mengangkat tangan. Dua tawanan muncul. Salah satunya adalah Dewa Kebencian. Bertemu lagi. Fang Han tersenyum dingin. Dewa Kebencian meraung. Fang Han, aku akan membunuhmu. Aku akan mencabik-cabikmu. Sayangnya, kau tidak punya kesempatan. Fang Han langsung mencengkeram kepalanya. Retak, kepala Dewa Kebencian hancur. Esensi hidupnya ditarik keluar dan berubah menjadi buah keabadian. 2 dari 3.000 jalan miliknya, termasuk teknik kutukan besar, diserap oleh Fang Han. Dengan kekuatan Fang Han saat ini, bahkan Dewa Kebencian dalam kondisi penuh pun bukan tandingannya. Apalagi sekarang hanya tersisa kepala. Ia langsung dimusnahkan. Fang Han kemudian menatap dewa lainnya. Siapa namamu? Setidaknya aku akan mengingatnya setelah kau mati. Dewa itu gemetar. Aku, Bo Ao. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Aku punya bawahan, harta, bahkan pasukan. Omong kosong. Fang Han tidak memberinya kesempatan. Tangannya kembali mencengkeram. Retak. Kepala dewa Bo Ao hancur. Esensinya ditarik keluar. Tanpa ampun. Tanpa ragu. Di dalam peta Huang Quan, kekuatan Fang Han terus meningkat. Badai besar, baru saja akan dimulai. Ini, teknik kutukan besar. Fang Han merasakan perubahan di dalam tubuhnya setelah menyerap salah satu dari 3.000 dao milik Dewa Kebencian. Aura dingin dan tak kasat mata mengelilinginya. Seolah-olah bayangan dewa dan iblis berbisik di kehampaan. Tanpa bentuk, tanpa jejak, bahkan hampir tidak memiliki fluktuasi mana. Inilah kekuatan kutukan. Di dalam tubuhnya, rune kutukan berbentuk segi 8 muncul, seperti simbol kuno yang penuh misteri. Fang Han langsung memahami sebagian kekuatannya. Kutukan ini bisa mengacaukan pikiran, memutarbalikkan ingatan, menciptakan ilusi, memancing iblis batin, bahkan merampas keberuntungan seseorang. Dalam legenda, jika teknik kutukan besar dikultivasikan hingga puncak, ia bisa membuat langit dan bumi sendiri memusuhi targetnya. Seorang jenius dengan keberuntungan besar pun bisa jatuh ke dalam kesialan tanpa akhir. Keluar rumah tertimpa bencana, latihan menyimpang, takdir hancur. Namun, segala sesuatu memiliki penyeimbang. Kutukan besar memiliki musuh alami. Teknik berkah besar. Fang Han tersenyum puas. Satu lagi 3.000 dao. Fondasi kekuatanku semakin kokoh. Kini ia telah menguasai lebih dari 23.000 dao. Setiap tambahan bukan hanya meningkatkan kekuatan, tetapi juga memperdalam pemahamannya terhadap hukum langit dan bumi. Fang Han, kau pasti akan mati. Dewa Bo Ao menjerit saat tubuhnya diserap. Ras dewa tidak akan melepaskanmu. Namun Fang Han tetap tenang. Dengan kekuatan 8 miliar kuda, dewa seperti Bo Ao tidak lagi berarti apa-apa baginya. Tubuh Bo Ao akhirnya mengering.
berubah menjadi buah keabadian besar. Fang Han memeriksa hasilnya. Hanya teknik pemotongan besar dan teknik disintegrasi besar. Tidak ada dao lain. Ia sedikit kecewa. Saat itu, Feng Yao Guang bertanya dengan terkejut. Kau memurnikan dewa tingkat ini begitu saja? Fang Han mengangguk santai. Kalau tanpa peta Huang Quan, dia masih bisa kabur. Tapi sekarang, tidak ada kesempatan. Ia menyerahkan buah keabadian itu. Yao Guang, telan ini. Kau bisa menembus tubuh abadi. Feng Yao Guang menatapnya dalam-dalam, lalu menerima tanpa ragu. Tubuhnya segera diselimuti cahaya saat mulai memurnikan. Sementara itu, Fang Han menatap dua naga muda yang tersisa. Siapa nama kalian? Salah satu menjawab dengan bangga. Aku Ao Fang. Jika kau berani, lepaskan aku. 100 tahun lagi aku akan menantangmu. Yang lain tertawa keras. Aku Yongzheng. Jika kau takut, bunuh saja kami sekarang. Fang Han tersenyum dingin. Teknik provokasi. Kalian pikir aku bodoh? Detik berikutnya, ia bergerak. Boom! Kepala Ao Fang hancur seperti buah busuk. Tubuh naganya berubah bentuk, namun langsung disegel oleh Fang Han menggunakan teknik naga besar. Rune naga muncul, menyatu ke dalam tubuh Fang Han. Dalam sekejap, medan kekuatannya berubah. Aura baru muncul, liar, agung, tak terkendali. Itu adalah wilayah naga. Lautan kekuatan naga memenuhi ruang. Medan Fang Han semakin padat, bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda akan membentuk dunia gua Dongtian. Di sisi lain, Yongzheng langsung berlutut. Maafkan aku bersedia menjadi pelayanmu. Fang Han memandangnya dingin. Bukankah kalian ras paling sombong? Yongzheng gemetar. Di hadapan kematian, semua makhluk sama. Namun sebelum Fang Han bertindak, Fang Qingsui melangkah. Api petir menyala di ujung jarinya. Makhluk kuat justru lebih takut mati, karena mereka tahu betapa berharganya hidup. Satu sentuhan, tubuh Yongzheng terbakar, berubah menjadi energi naga murni. Diserap langsung oleh Fang Qingsui. Aura Fang Qingsui melonjak. Ia bahkan mulai membuka koneksi ke dunia naga. Fang Han tersenyum. Kita lanjut. Sekarang giliran Bodhisattva Baogen. Namun tiba-tiba, Fang Qingsui menatap Fang Han dalam. Ekspresinya berubah serius. Kau telah mempelajari teknik takdir kecil, hingga bisa melahap kekuatan lain. Fang Han mengangguk. Ada yang salah. Fang Qingsui terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Tidak, tapi Fang Han, suatu hari nanti, jangan salahkan aku. Teknik takdir kecil akan membawa banyak bencana dari dunia abadi. Itu akan menjadi penghalang terbesar dalam jalan keabadianmu. Suasana mendadak menjadi sunyi. Di tengah lautan petir, takdir mulai bergerak. Kakak, apakah teknik takdir kecil ini memiliki rahasia yang berkaitan dengan dunia abadi? Mengapa aku bisa mengalami bencana dari sana? Fang Han terkejut setelah mendengar kata-kata Fang Qingsui dan segera bertanya. Sejak lama ia sudah menyadari keanehan teknik takdir kecil. Namun justru karena itu, semakin banyak pertanyaan muncul di dalam hatinya. Yang paling membingungkan, hanya dia dan Fang Qingsui yang bisa memahaminya. Orang lain, tak peduli seberapa tinggi kultivasinya, sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Ini adalah kekuatan yang benar-benar tak dapat dijelaskan. Kau heran mengapa orang lain tidak bisa mempelajarinya, bukan? Fang Qingsui langsung menebak pikirannya. Benar, itu karena teknik ini adalah milikku. Suara Fang Qingsui tenang. Di kehidupan lampau, saat aku masih menjadi ibu petir surgawi, aku mencuri seberkas kekuatan takdir dari dunia abadi. Aku bisa membiarkan orang lain memahaminya, atau tidak. Jika aku tidak mengizinkan, bahkan makhluk abadi pun tidak bisa memahaminya. Fang Han terdiam. Takdir itu unik. Tidak termasuk dalam kekuatan langit dan dunia. Itulah sebabnya, di antara 3000 dao, takdir adalah yang pertama. Bahkan aliran Hongmeng pun tidak bisa memahaminya. Karena yang tersebar di dunia hanyalah 2999 dao. Dao takdir, tidak pernah benar-benar diwariskan. Fang Han semakin terkejut. Lalu, bagaimana kakak bisa mencurinya? Fang Qingsui menggeleng. Aku tidak ingat. Ingatan yang kembali hanyalah fragmen. Semakin tinggi kultivasiku, semakin banyak yang kuingat. Namun, semakin banyak yang kuingat, semakin berbahaya. Ia menatap jauh, seolah melihat sesuatu di balik kabut takdir. Mungkin suatu hari nanti, kau yang akan mencuri takdir sepenuhnya. Kenapa berkata begitu?
Fang Han merasa Fang Qingshui semakin misterius. Bukannya semakin kuat menjadi semakin bebas. Justru semakin berat. Aku juga tidak tahu. Fang Qingshui menggeleng pelan. Yang harus kita lakukan sekarang hanya satu, meningkatkan kekuatan. Bencana ras dewa akan datang. Itu juga kesempatan kita. Fang Han mengangguk. Kalau begitu, kita mulai dari Bodhisattva Baogen. Ia mengangkat tangan. Bodhisattva Baogen yang tersegel muncul. Bodhisattva itu tetap tenang. Fang Han, aku tahu kau memiliki hubungan dengan Buddhisme. Jika kau memurnikanku, kau akan memutuskan takdirmu dengan Buddhisme. Fang Han tersenyum tipis. Ini hanya sebab dan akibat. Kaulah yang lebih dulu ingin memurnikanku. Bodhisattva Baogen masih berbicara dengan tenang. Jika kau mengirimku kembali ke dunia Buddha, aku bisa membimbingmu menuju pencerahan. Cukup. Fang Han tidak tertarik. Tangannya langsung menekan. Bom! Kepala Bodhisattva Baogen hancur. Namun, esensi hidupnya jauh lebih kuat daripada naga atau dewa sebelumnya. Di dalam tubuh Fang Han, bayangan Bodhisattva muncul. Ribuan ilusi menyerbu, seolah mencoba membalikkan keadaan dan memurnikan Fang Han dari dalam. Fang Han, kau mencari kematian. Suara Bodhisattva bergema. Namun saat itu, Fang Qingshui bertindak. Satu jari menunjuk. Teknik takdir kecil aktif. Petir menyelimuti tubuh Bodhisattva. Kehendaknya mulai runtuh. Fang Han pun akhirnya menggunakan teknik takdir kecil. 5.000 tahun umur langsung terbakar. Dalam sekejap, semua kehendak Bodhisattva Baogen dihancurkan. Ia menjerit, namun tak ada gunanya. Di bawah gabungan Fang Han dan Fang Qingshui, ia benar-benar tidak berdaya. Kemudian, proses penjarahan dimulai. Satu demi satu kekuatan diserap. Bodhisattva Baogen memiliki 99 jenis kemampuan Buddhis. Meski bukan 3.000 dao, banyak di antaranya bahkan tidak kalah kuat. Contohnya, lampu Vientin hati api, menciptakan ilusi, memenjarakan jiwa, membakar kesadaran. Tinju 10.000 Buddha, kekuatan pukulan yang melampaui banyak teknik kuno. Fang Qingshui menjelaskan, para ahli Buddhis tidak hanya mengandalkan 3.000 dao. Mereka menciptakan jalannya sendiri untuk melampaui dao. Proses terus berlangsung. Setiap kemampuan yang diserap, membuat Fang Han dan Fang Qingshui semakin kuat. Akhirnya, fragmen hukum ruang milik Bodhisattva Baogen ikut terserap. Tubuhnya mengering, kesadarannya lenyap. Ia benar-benar musnah. Fang Han menyerap 49 kemampuan. Fang Qingshui juga menyerap 49 kemampuan. Namun, masih tersisa satu kekuatan terakhir. Dan kekuatan itu belum bisa diserap. Di dalam tubuh Bodhisattva Baogen, terdapat 99 jenis kekuatan supranatural. Setelah Fang Han dan Fang Qingshui masing-masing menyerap 49 jenis, tersisa satu kekuatan yang tidak dapat diserap. Hanya ada dua kemungkinan untuk kekuatan yang bahkan tidak bisa ditelan oleh teknik takdir kecil. Pertama, kekuatan itu telah mencapai tingkat Dao Hongmeng, hanya bisa ditundukkan oleh takdir agung yang sejati. Kedua, kekuatan itu adalah salah satu dari 3.000 dao. Apa sebenarnya kekuatan ini? Fang Han dan Fang Qingshui sama-sama terkejut. Mereka menggunakan teknik takdir kecil untuk membungkusnya. Wujud kekuatan itu adalah sebuah kuncup teratai, belum mekar. Namun warnanya aneh. Setengah hitam, setengah putih. Jernih sekaligus keruh. Di dalamnya, terlihat bayangan manusia, gunung, awan, naga, harimau, iblis, dewa, bahkan berbagai nasib kehidupan. Semua itu terhubung oleh benang-benang halus. Benang tersebut menenun hubungan, sebab dan akibat. Fang Han langsung menyadari sesuatu. Ini, kemungkinan besar adalah rahasia Buddhisme, teknik sebab akibat besar. Kita tidak bisa menyerapnya, lanjutnya pelan. Kekuatan ini terlalu dalam, bahkan aku tidak bisa memahaminya. Fang Qingshui menatap teratai itu dengan serius. Benar, ini adalah teknik sebab akibat besar, tapi belum lengkap, hanya sekitar 1/10. Kalau utuh, bahkan takdir kecil pun tidak akan mampu menekannya. Ia melanjutkan, sebab dan akibat adalah kekuatan yang hanya kalah dari takdir. Bahkan banyak makhluk abadi pun tidak benar-benar memahaminya. Fang Han mencoba menggerakkan teratai itu. Namun, tak bergerak sedikit pun, seperti batu abadi. Sepertinya hanya bisa kita simpan dulu, kata Fang Han. Fang Qingshui tiba-tiba berpikir, tunggu, ada kemungkinan. Dalam legenda Buddhisme, teknik sebab akibat besar adalah fondasi. Cobalah gabungkan dengan jimat Raja Kebebasan Dunia milikmu.
Mungkin bisa membangkitkan kekuatan tersembunyinya. Fang Han langsung menyetujuinya. Tapi sebelumnya, kita serap dulu sisa kekuatan dan fragmen hukum ruang. Keduanya mulai berkultivasi. Medan petir milik Fang Qingshui mulai berubah. Fragmen hukum ruang yang diserap mulai menyatu. Kekuatan melonjak drastis. Kekuatan Fang Qingshui naik hingga 6 miliar tenaga kuda. Umur 50.000 tahun. Fang Han juga meningkat pesat. Kekuatan 10 miliar tenaga kuda. Umur 140.000 tahun. Medannya hampir berubah menjadi dunia sendiri. Retakan ruang mulai terbentuk. Sekarang waktunya. Fang Han berkata, aku akan menggabungkan teratai sebab akibat ini dengan jimat. Fang Qingshui mengangguk. Aku akan melindungimu. Fang Han mengeluarkan Raja Iblis Racun yang tersegel dari peta Huang Quan. Makhluk itu menggeram. Tatapannya penuh kebencian. Kemudian, Fang Han melemparkan teratai sebab akibat ke dalam jimat. Sekejap, jimat itu menyala. Cahaya Buddha meledak. Di dalam cahaya, muncul sosok Buddha. Tubuhnya emas merah. Wajahnya penuh welas asih, memberikan rasa damai dan keyakinan mutlak. Seolah semua kesulitan di dunia tidak berarti apa-apa. Namun, Raja Iblis Racun justru ketakutan. Menjerit histeris. Buddha itu mengulurkan tangan, menyentuhnya dengan lembut. Bom! Raja Iblis Racun hancur, berubah menjadi satu rune hitam pekat, dipenuhi simbol racun. Itulah teknik racun besar, salah satu dari 3000 dao. Tiba-tiba, suara Yan berteriak. Cepat, serap sekarang. Cahaya Buddha itu juga sedang memurnikan energi iblis di peta Huang Quan. Fang Han segera menarik kembali kendali. Bayangan Buddha perlahan menghilang. Fang Qingshui menatap sisa cahaya itu. Itu, Buddha Raja Kebebasan Dunia. Sosok legendaris yang bahkan makhluk abadi pun tak mampu menandingi. Fang Han mengangguk, sedikit menyesal. Aku belum bisa memanggilnya lagi. Tapi setidaknya, kita mendapatkan teknik racun besar. Ia memegang rune tersebut. Ini berasal dari kultivasi Tianmu Umo. Jika digunakan, bahkan bisa melukai ahli yang lebih kuat. Fang Qingshui menatapnya sebentar. Lalu, tiba-tiba memasukkan rune itu kembali ke tubuh Fang Han. Kau yang lebih cocok memakainya. Teknik racun besar menyatu ke dalam tubuh Fang Han. Dalam sekejap, kekuatan itu mulai berputar. Fang Han langsung merasakan sesuatu yang luar biasa. Seolah-olah, seluruh racun di dunia tunduk padanya. Dari racun kecil seperti kalajengking, hingga racun kuno, naga beracun purba, burung phoenix beracun, raja racun 9 langit, semua tunduk. Dalam sekejap, ratusan juta jenis racun berkumpul. Namun tidak menyatu ke dalam daging dan darah, melainkan beredar sebagai kekuatan. Fang Han mengangkat tangannya, menepas. Bom! Gas beracun menyebar, bahkan ruang mulai terkikis. Hebat! Fang Han menarik kembali kekuatannya. Ia benar-benar puas. Bahkan dunia di dalam peta Huang Quan tadi sempat ikut terkorosi. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Tidak heran ini berasal dari Tianmu Umo. Gumamnya, jika bukan karena teratai sebab akibat yang memicu bayangan Buddha dari jimat, mustahil ia bisa menundukkan Raja Iblis Racun. Fang Han menyimpan kembali jimat Buddha itu. Kini, kendalinya atas racun besar semakin halus. Bahkan, di antara semua dao miliknya, teknik racun besar menjadi salah satu yang terkuat. Sister, kenapa kau memberikannya padaku? Tanya Fang Han. Fang Qingshui menjawab tenang. Yang kau hadapi sekarang adalah tekanan dari para tetua sekte. Semakin kuat kau, semakin baik. Ia melanjutkan, setelah aku mendapatkan kota petir nanti, kita akan bekerja sama, membunuh Ahuan Long Huang dan Dewa Protos itu, merebut fragmen hukum ruang mereka. Fang Han tertawa kecil. Aku juga berpikir begitu. Lalu ia mengeluarkan pedang petir kekacauan besar. Sister, kau belum punya senjata. Gunakan ini. Pedang itu langsung terbang ke tangan Fang Qingshui. Pedang itu bergetar penuh kegembiraan. Aku bersedia. Dipakai oleh reinkarnasi ibu petir adalah kehormatan besar. Fang Qingshui sedikit terkejut. Kau tahu tentang itu? Pedang menjawab, aku adalah artefak yang ditempa oleh Chaos Tianjun. Aku tahu sedikit tentang masa lalu. Ia melanjutkan, dan kota petir memang milikmu. Fang Qingshui tersenyum tipis. Bagus. Fang Han melihat jubah harapan Buddha di tangannya. Sayang, aku tidak cocok memakainya. Nanti saja ku berikan ke orang lain. Tiba-tiba, di dalam peta Huang Quan, cahaya meledak.
Feng Yaoguang berhasil menembus batas. Ia mencapai tubuh abadi. Di atas kepalanya muncul bayangan cermin. Cermin itu menerangi segalanya, tak ada yang bisa disembunyikan. Bahkan hati manusia pun terlihat jelas. Di dalam cermin, terdapat bayangan seorang wanita samar. Matanya dalam, penuh kebijaksanaan, dan aura seorang nabi. Selamat, kata Fang Han. Sekarang peluang kita mendapatkan kota petir semakin besar. Waktu di dalam peta Huang Quan berlalu setengah tahun. Namun di luar, hanya setengah jam. Mereka terus bergerak di dalam lautan petir. Semakin dalam, semakin mengerikan. Bahkan artefak tingkat atas bisa hancur di sini. Namun peta Huang Quan tetap bertahan. Meski begitu, biaya energi sangat besar. Untungnya, Fang Han memiliki cukup pil yang murni. Tiba-tiba Feng Yaoguang berkata, turun 3000 li, belok kanan 8000 li. Ia menggunakan kekuatan cermin untuk menuntun jalan. Fang Han mengikuti, melintasi ruang demi ruang. Akhirnya, cahaya muncul, petir menghilang. Di depan mereka, muncul sesuatu yang luar biasa. Sebuah kota raksasa, kota petir, seluruhnya terbuat dari batu petir kuno. Aura kuno dan agung menyelimuti. Ini, material dari dunia abadi, kata Feng Yaoguang terkejut. Kota itu sangat besar, setengah berada di ruang kosong, setengah terlihat. Setiap getarannya, memancarkan jutaan petir, cukup untuk menghancurkan planet. Fang Han terdiam, bagaimana cara mengambilnya? Masuk dulu, kata Feng Yaoguang. Temukan roh artefaknya. Mereka masuk. Di dalam, sangat tenang. Tidak ada petir, tidak ada kehidupan, hanya labirin kosong. Namun Fang Qingsui menyentuh tanah dan berkata pelan, aku merasa familiar, seperti ini pernah menjadi milikku. Fang Han juga merasakan sesuatu. Aku merasakan aura pena kaisar. Ia langsung bergerak, mengikuti bayangan kuno. Dalam sekejap, mereka tiba di pusat kota. Di sana, terdapat lautan, lautan petir. Airnya bukan air biasa, melainkan cairan petir murni. Setiap tetesnya cukup untuk membunuh raksasa. Di atas lautan itu, 3 sosok sedang bertarung. Salah satunya, pena kaisar. Yang kedua, seorang wanita berambut putih panjang. Yang ketiga, seorang gadis kecil berpakaian petir. Ia adalah roh kota petir. Pertarungan dahsyat sedang berlangsung.